Dia sudah support banyak banget fast charging tuh ya. Cuma nggak support satu. Ini Pump Express dari MediaTek, dia nggak support. Yang lainnya support semua. Jumpa lagi bersama Tes Barang Jujur bersama Supri di sini. Sekarang kita akan bahas charger Acer 20 watt yang sudah PD aktif dan support banyak banget fast charging. Nah, untuk kemasannya seperti ini, dia nggak ada kotaknya ya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting isinya ya. Kita akan coba buka aja langsung seperti ini. Nah, ada buku manualnya seperti ini. Biasanya kalau Acer itu 5 bahasa. Nah, seperti ini, perhatikan. Bahasa Inggris atau bahasa apa ini? Ini lagi. Nah, ini bahasa Cina seperti ini. Ada 5 bahasa, tapi kita nggak usah bahas ini, kita skip aja. Untuk plastiknya ya lumayan lah ya, lumayan niat bikinnya, klipnya juga bagus. Ini juga tebel, jadi nggak mudah sobek. Kalau hujan pasti aman. Nah, ini dia untuk chargernya. Yang paling penting adalah ini ya. Perhatikan di sini dia ada dua colokan ya, satu tipe Type C, satu USB A. Ya, ini PD aktif 20 watt, kalau ini nggak ada aktif PD-nya ya. Dari Acer seperti ini. Nah, ini dia untuk keterangannya seperti ini. Di sini aja keterangannya kita baca ya karena nggak ada kotaknya. Perhatikan di sini ya, dia 20 watt. Untuk modelnya ESCD54. Untuk output Type C, dia 5 volt 3 ampere, 15 paling kecil ya. 15 watt dan paling besar di 12 volt 1,67 ampere, ini di 20 watt ya. Sementara untuk USB A yang paling kecil sama di 5 volt 3 ampere 15 watt dan paling besar di 12 volt 1,5 ampere. Nah, sementara kalau kita gunakan bersamaan ya, dua-duanya yang kita pakai bersama ngecas, dia cuma jalan di 5 volt 3 ampere atau 15 watt. Di sini keterangan fast charging, ada kode-kodenya seperti itu. Oke, kita akan coba dulu untuk besinya ini ya. Biasanya kalau bagus itu nggak nempel magnet. Nah, dia nempel magnet seperti ini kurang bagus, jadi dia bisa berkarat. Dan kalau sudah berkarat itu dia akan menghalangi arus meskipun berkaratnya lama ya. Nah, ini charger sudah 2 tahun, ini yang ori ya, ini nggak nempel tuh. Nah, nggak nempel ya. Kalau ini nempel. Nah, yang seperti ini kurang bagus ya. Oke, lanjut kita tes untuk bobotnya di sini. Kita akan coba timbang bobotnya ya. Ini untuk yang ori 80 gram. 38 gram, separuhnya aja nggak ada, memang dia kecil ya tuh. Kita coba lihat perbandingan ukuran ya biar lebih jelas. Di sini kita lihat 33,4, kalau di sini 34,6. Nah, tingginya 35, jadi anggaplah 33, 34, 35. Sementara kalau ini 29, kalau di sini lebarnya 48, tingginya tadi 35 ya, 56. Jauh ya selisihnya ya. Jauh banget selisihnya tuh ya. Nih. Sekarang kita akan tes dia bisa support pengecasan apa aja ya. Kita akan coba langsung di sini. Menggunakan USB Dr. Finirsi seperti ini. Nah, kita akan langsung cari ya. Oke, tinggal menunggu dia lagi scan. Sambil menunggu, kita sambil saya bacakan ya. Perhatikan di sini untuk Apple jalan 5 volt 2,4 ampere untuk BC 1.2. BC 1.2 ini adalah untuk pengecasan yang ringan ya, seperti earphone atau handset ataupun jam tangan yang kecil-kecil, maksudnya dayanya rendah seperti itu. Dia jalan juga. Terus AFC untuk Samsung ya, fast charging Samsung, terus protokol fast charging protokol untuk Huawei, dan super charging protokol untuk Huawei yang terbaru. Quick charger 2.0, ini fast charging HP-HP lama. Dan selanjutnya di sini quick charging 3.0 juga jalan. Oppo, VOOC dan Super VOOC jalan. Di sini juga Palm Express jalan 1.1 dan Palm Express 2.0 tidak jalan. Bagus banget ya, dia banyak banget support untuk fast chargingnya. Lanjut kita akan cas ya, kita akan coba berapa watt yang jalan di Oppo Reno 7 dan di iPhone XR tipe lama seperti ini. Kita coba di Oppo Reno dulu ya. Harusnya super VOOC-nya jalan, kita akan colokkan seperti ini. Oke, perhatikan di sini ya.
Jalan ya, ini SuperVOOC 33 wattnya jalan. Perhatikan di sini kita standby kan. Oke, standby. Ya. Aktif PD-nya ya di 15 watt. Ini keterangan di 15 watt, sementara yang di sini di 14 watt. Oh, sama ya di 14 watt PD aktif. Mantap kalau PD-nya aktif 14 watt itu mantap. SuperVOOC-nya juga jalan. Sekarang kita coba untuk iPhone ya. iPhone XR tipe lama seperti ini kita akan coba colokan. Oke, udah masuk, kita standby kan. Kita lihat dia jalan berapa. 6, 7 PD-nya nggak aktif ya. 7 watt PD nggak aktif. Sekarang kita tes untuk tipe Type-C-nya ya. USB-nya kan sudah ya. Sekarang tipe Type-C-nya. Ini colokannya kita balik, bukan USB lagi, tapi tipe Type-C-nya lagi. Nah, di sini outputnya juga harus Type-C ya, bukan di sini. Kalau USB harus USB, Type-C ke Type-C. Kita coba dulu ke HP Oppo Reno 7 ya. Nah, tekan sini. Oke, sudah masuk. Hook-nya harusnya jalan. Ya, daya ultra cepat ya masuk ya. Tuh. Cuma sini hook-nya nggak kelihatan, kita coba cabut lagi, colok lagi. Nah, ini baru jelas nih ya. Super hook-nya jalan di 33 watt. Nah, di sini kita perhatikan dia jalan berapa watt. PD aktif ya. Jadi untuk Oppo Reno baik Type-C atau USB PD-nya aktif di 14-15 watt. Nah, sekarang kita coba ke iPhone. Oke. Kita cabut, kita colokan untuk iPhone. Nah, oke, sini sudah masuk. Kita standby-kan, kita lihat PD aktif ya. Nah, ini mantep ini untuk Type-C-nya PD aktif. Ini berapa watt nih? Naik terus ini wattnya nih. Nah, 12 watt PD aktif ini udah fast charging ya. Jadi kalau HP iPhone XR seperti punya saya HP-HP lama itu dari 7 watt ke atas itu sudah fast charging apalagi sampai di 12 watt seperti ini ya. Oke, lanjut kita cas HP sampai penuh dia memakan waktu berapa lama ya, tapi nggak usah menggunakan USB Dr. Finish sih karena takutnya panas nanti hang karena ini lumayan harganya ya. Jadi kita langsung aja seperti ini. Nah, menggunakan tipe Type-C-nya ya. Nah, seperti ini. Perhatikan dia jalan. Ini SuperVOOC-nya jalan ya. Nah, SuperVOOC jalan di 33 watt. Kita standby kan dia berapa watt jalannya. Nah, itu ya di 16 watt PD aktif. Kita akan coba lihat di sini. Ini 16-17% ya. 17% ke 100% memakan waktu berapa lama. Oke, di sini sudah saya siapkan stopwatch ya. Kita tinggal jalankan seperti ini. Kita tinggal tunggu aja ini berapa persen ini penuhnya ya. Setelah 1 jam 17 menit, kita lihat di sini ya. Baterainya terisi di 96%. 96%. Bang, kenapa nggak tunggu 100 aja baru di review, Bang? Di sini tempat saya sudah 18.11 ya, abangku. Sebentar lagi maghrib. Kalau saya tinggal maghriban, pasti kelewat ini sudah penuh. Oke, sekarang kita tes dulu untuk temperatur suhunya dari charger ini ya, menggunakan infrared temperatur seperti ini. Kita akan coba tes di 43. Dia nggak terlalu panas ya. Dan untuk HP-nya kita tes di 36. Jadi dari baterai 17% ke 96% hanya membutuhkan waktu 1 jam 17 menit. Nah, ini lumayan cepat ya. Oke, sampai di sini dulu review kali ini. Saya Supri, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum dan terima kasih.